Sahabat Redikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Redikers. Meski menurut Akam sih, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Redikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Redikers. Ya memang seharusnya gitu Le. Gue juga penasaran tempat apa sih yang akan kita tuju. Ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga. Yeay! Belum apa? Nah, ini apa? Trailnya sampai di sini. Trek apa? Trail kita cuma di sini, berhenti. Oh, kita ngelanjutin jalan nih? Jalan lagi. Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? Sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih ya? Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya. Ya udah, ayo. Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Redikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Oh! Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Redikers. Mantap gila! Wah, Redikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada 7 tingkatnya. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Tingkat kedua, 3. Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. 4 lagi. Ya udah kita renang. Oke. Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Yoi. Udah, tetap di Travel Adik. Dan Kobotas. Gue juga gak mau kalah nih Redikers. Meski rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Makanan tradisional wajik khas Jawa Tengah identik dengan bahan dasar beras ketan, santan, dan kelapa. Namun tahukah Anda, kudapan serupa juga dapat Anda temui di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bedanya di sini wajik dimodifikasi dengan bahan dasar brondolan atau kelapa sawit. Untuk pengolahan makanan ini dibutuhkan gula, pulut hitam dan putih, ragi dan tentu saja beras ketan, serta brondolan kelapa sawit sebagai bahan utamanya. Dari 10 kg sawit yang diolah menjadi inti sawit bersama bahan lainnya, dihasilkan 3 kg wajik yang dikemas menjadi 30 cup dengan harga jual Rp15.000 per cupnya. Kebetulan juga kabupaten kita ini mayoritas penghasilannya dari kelapa sawit, Bang. Jadi itulah kita cetuskan untuk membuat wajik kelapa sawit ini. Selain di wilayah Labuhan Batu Selatan, wajik dari kelapa sawit ini juga dipasarkan ke berbagai kota besar dan media sosial. Jadi, bagaimana pemirsa? Anda tertarik mencoba wajik berbahan kelapa sawit? Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Lapo Makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang.
Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat bang. Sama apa jengkol ini kalau di Kotoano namanya nih gulai jengkol wok namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah. Dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini. Dijamin ajaib! Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan tengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pisang bakar sepertinya sudah biasa. Nah, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Solok, Sumatera Barat, ada kuliner pisang bakar yang disajikan dengan kuah santan dan roti gabin. Bahkan, kuliner pisang bakar santan gabin ini menjadi salah satu menu favorit bagi kalangan anak muda hingga orang tua. Pertama, bakar pisang Ambon bersama kulitnya, lalu siram air sedikit agar tidak terlalu gosong. Setelah dirasa cukup matang, taburi pisang dengan keju dan susu kental manis.
Terakhir, siram kuah santan dan tambahkan roti gabin. Rasa manisnya pisang dan gurihnya kuah santan kelapa dan keju dijamin membuat ketagihan. Pisang bakar santan, Bang. Khas daerah mana ini, Bang? Bukit Tinggi. Daerah Bukit Tinggi ya? Ya. Ini apa aja isinya, Bang? Pakai keju, santan, susu sama keju. Harganya berapa, Bang? Satu porsinya 12.000, Bang. 11.000. 12.000. 12.000 ya. Ini pisangnya ada pisang khusus atau gimana? Ada pisang khusus, nama pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon ya? Ya. Rasanya enak dan lezat. Kejunya juga terasa sama pisangnya tuh lembut. Pokoknya maknyos lah. Untuk harganya gimana? Harganya mulai dari 12.000, bisa untuk harganya terjangkau untuk gaya anak sekolahan, anak kuliahan dan lain-lain lah. Harganya lumayan lah, lumayan murah. Dalam seharinya, pisang bakar santan gabin ini bisa ludes hingga 500 porsi. Untuk satu porsinya dijual seharga Rp12.000. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan.